Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel ini, channel dimana akan memberikan informasi dan ilmu tentang pelajaran geografi. Pada kali ini kita akan membahas materi tentang flora dan fauna Indonesia dan dunia. Sebelum membahas lebih lanjut, kalian harus terlebih dahulu bisa membedakan antara flora dan fauna. Langsung saja kita bahas. Flora adalah jenis-jenis tumbuhan. Nah, dalam kata lain, yang berhubungan dengan tumbuhan itu disebut dengan flora. Sedangkan fauna adalah jenis-jenis hewan atau binatang. Jadi, semua yang berhubungan dengan binatang disebut fauna. Cukup mudah kan membedakan antara flora dan fauna? Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya gini, kalau flora itu adalah tumbuhan, sedangkan fauna itu adalah binatang. Nah, sekarang kita lanjut membahas tentang flora dan fauna. Kalau ada flora dan fauna, tentu ada biosfer. Apa sih biosfer itu? Di sini saya akan memberikan sedikit tentang biosfer. Langsung saja kita bahas. Biosfer terdiri dari dua kata, yaitu bio yang berarti hidup dan sphere yang berarti lapisan. Jadi biosfer di sini adalah lapisan tempat tinggal makhluk hidup. Biosfer sendiri memiliki tiga lapisan pendukung. Yang pertama adalah litosfer. Apa itu litosfer? Litosfer di sini adalah lapisan batuan atau tanahnya. Yang kedua adalah hidrosfer, yaitu lapisan air. Dan yang ketiga adalah atmosfer, yaitu lapisan udara. Nah, setelah kalian sudah memahami tentang apa itu pengertian biosfer, selanjutnya kita akan membahas tentang lingkungan dari biosfer, atau nama lainnya adalah biocycle. Langsung saja ya. Lingkungan biosfer terdiri dari tiga lingkungan. Yang pertama yaitu biocycle air asin. Contohnya adalah air laut. Jadi air laut itu masuk ke dalam biocycle air asin. Yang kedua adalah biocycle air tawar. Apa saja yang masuk ke dalam biocycle air tawar ini? Yang masuk ke dalam biocycle air tawar ini meliputi sungai, danau, dan kolam. Dan yang ketiga adalah biocycle daratan, yaitu tanah dan udara. Maksudnya di sini adalah semua yang bersentuhan dengan tanah itu masuk ke dalam biocycle daratan. Nah, sampai di sini sudah paham kan mengenai lingkungan atau biocycle dari biosfer? Kita lanjut selanjutnya, yaitu membahas tentang jenjang kehidupan biosfer. Sebelumnya saya ingin tanya, jenjang itu sama dengan apa sih? Iya, jenjang itu sama dengan tingkatan. Berarti di dalam mempelajari kehidupan biosfer, kita juga harus bisa mengetahui apa saja jenjang tersebut. Langsung saja kita bahas. Yang pertama adalah individu. Individu di sini sama dengan organisme ya. Jadi individu adalah suatu benda hidup atau makhluk hidup yang bersifat tunggal. Dalam kata lain, hidup sendiri untuk mempertahankan hidupnya. Contohnya apa? Contohnya adalah kuda, ayam, domba, dan lain-lain. Pokoknya yang bisa hidup dengan sendiri. Kita lanjut, yang kedua adalah populasi. Populasi merupakan kumpulan individu sejenis. Maksudnya adalah satu jenis spesies membentuk kumpulan atau kawanan. Berarti contohnya adalah harimau ya. Harimau itu kan banyak dalam satu kumpulan, berarti itu dikatakan sejenis. Selanjutnya juga ada gajah. Gajah itu biasanya berkumpul mereka dalam mempertahankan hidupnya. Jadi itu juga dimaksud sebagai populasi. Tapi perlu diingat, jika individu yang berkumpul tidak sejenis, maka tidak dapat disebut sebagai populasi. Begitu juga jika individu sejenis tidak berkumpul di satu wilayah tertentu, maka juga tidak bisa disebut sebagai populasi. Yang ketiga yaitu komunitas. Komunitas ini berada satu tingkat di atas populasi ya. Jadi dari
individu menuju ke populasi, populasi menuju ke komunitas. Jadi langsung saja, komunitas ini adalah kumpulan dari berbagai populasi yang berada pada suatu kawasan tertentu yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Maksudnya mereka di sini bisa saling mempengaruhi ya, antara satu populasi dengan populasi yang lain. Lalu kita lanjut yang keempat. Yang keempat adalah ekosistem. Ekosistem di sini adalah kumpulan dari komunitas yang berbeda dengan ciri khas yang berbeda pula, saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Maksudnya dia ini lebih luas cangkupannya dari komunitas ya. Itu yang dimaksud dengan ekosistem. Nah, dan yang terakhir itu adalah bioma. Bioma di sini adalah yang paling luas dari keempat jenjang tersebut. Bioma ini adalah suatu ekosistem yang ditempati oleh flora dan fauna. Jadi bioma ini sama dengan biosfer, yaitu tempat tinggal makhluk hidup. Nah, sampai di sini sudah paham? Kalau sudah paham, kita lanjut ke faktor penyebab persebaran flora dan fauna. Penyebab persebaran flora dan fauna ada 3 hal yang harus kalian ketahui. Yang pertama, penyebab persebaran. Yang kedua, sarana persebaran. Dan yang ketiga adalah hambatan persebaran. Langsung saja kita bahas satu persatu. Yang pertama, penyebab persebaran. Penyebab persebaran ini terbagi menjadi 2, yaitu pertama, tekanan populasi, dan yang kedua adalah tekanan habitat. Tekanan populasi di sini seperti apa sih? Tekanan populasi di sini adalah tekanan dari individu yang lain. Ya, maksudnya di sini adalah tekanan individu untuk mempertahankan hidupnya. Sedangkan yang kedua adalah tekanan habitat, adalah tekanan tempat tinggal. Maksudnya berhubungan dengan kesediaan makanan. Ketika suatu makanan tidak ada mencukupi di suatu wilayah tersebut, otomatis mereka juga akan berpindah tempat ke tempat yang lain yang banyak kesediaan makanannya. Kita lanjut ke sarana persebaran. Kalau sarana persebaran ini adalah media perpindahan mereka. Ada 4, yaitu udara, air, darat, dan manusia. Kok bisa manusia masuk ke dalam sarana persebarannya? Ya jelas, karena manusia di sini adalah sebagai pengangkutnya. Ya, manusia yang memindahkan flora dan fauna. Lalu kita lanjut yang ketiga. Ketiga ini adalah hambatan persebaran ya. Ini harus kalian pahami benar-benar hambatan persebaran ini ya. Hambatannya itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah iklim. Iklim di sini merupakan faktor paling dominan yang mempengaruhi pola persebaran flora dan fauna. Berarti fauna dan flora harus menyesuaikan diri mereka terhadap tempat tinggal ya. Jadi selanjutnya yaitu adalah edafik. Edafik ini sama dengan tanah. Kok tanah bisa dikatakan sebagai hambatan? Ya jelas, karena tanah merupakan media tempat tinggal dan perkembangannya tanaman. Jadi itulah penyebab tumbuhan di setiap wilayah itu pasti berbeda-beda. Yang ketiga itu adalah fisiologi atau ketinggian tempat. Kenapa sih fisiologi atau ketinggian tempat ini mempengaruhi untuk hambatan dari persebaran flora dan fauna? Ya, baiklah akan saya jelaskan. Maksudnya di sini adalah ketinggian tempat itu mempengaruhi terhadap pola persebaran jenis tumbuhan dan hewan. Hal ini dikarenakan flora dan fauna memiliki keterbatasan daya adaptasi yang berbeda terhadap suhu di lingkungannya ya. Contoh, jenis hewan dan tumbuhan yang hidup di daerah pantai pasti akan berbeda dengan wilayah lainnya. Misalnya pantai dengan pegunungan pasti berbeda jenis untuk flora dan faunanya ya. Jadi itu maksudnya. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita. Ya, nanti kita lanjutkan ke video selanjutnya. Semoga di video ini memberikan informasi atau pengetahuan tentang persebaran flora dan fauna Indonesia dan dunia.